Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Iza dari PGMI 5F. Di sini saya akan mereview 4 video pembelajaran teman saya, yang dimana video review ini bertujuan untuk mengevaluasi kita dalam membuat video selanjutnya agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Di sini saya melihat dari 4 aspek. Yang pertama, pemahaman materi. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, penguasaan kelas. Dan yang terakhir, RPP. Ini sesuai atau tidaknya dengan video pembelajaran yang dibuat. Mungkin kita langsung saja mereview video selanjutnya. Baiklah, di sini kita lihat dari aspek pertama, ini penyampaian materi. Dalam penyampaian materi, dia langsung berbicara atau interaksi langsung dengan siswanya, yang dimana dia sambil menulis di papan tulis agar siswa menulis juga apa materi yang ia sampaikan. Di sini baik dalam penyampaiannya, tetapi kurang aktif dalam siswanya yang hanya menulis dan mendengarkan. Kemudian untuk aspek kedua, yaitu pemahaman materi. Di sini saya lihat dia cukup baik dalam memahami materi yang ia sampaikan, yang dimana agar lebih baik ketika kita menyampaikan materi, kita tidak menggunakan contekan lagi atau melihat buku. Di sini kita bisa melihat pemahaman materi kita dalam kita menyampaikan materi yang kita pahami. Kemudian untuk penguasaan kelas, di sini penguasaan kelasnya cukup baik, tetapi hanya kurang aktif terhadap siswa atau kurang mengaktifkan siswa, dan hanya di sini dia hanya memfokuskan pembelajaran pada dirinya atau pada guru saja, seperti itu. Kemudian untuk pada penyesuaian RPP, di sini menurut saya sudah jelas, sudah sama terhadap apa yang dia sampaikan, cuman mungkin kurang diaplikasikan apa yang telah dipelajari, apa yang telah dibuat di RPP. Mungkin itu saja review dari saya video pembelajaran dari Dias Adeko Tejayo. Baiklah, kita lanjut ke video kedua, yakni video pembelajaran dari Nur Fauzan Hadis dengan judul Seni 2 Dimensi dan 3 Dimensi. Dari aspek pertama, yakni penyampaian materi, itu menurut saya sangat bagus, yang dimana Fauzan melibatkan siswanya untuk aktif dan menyampaikan materinya dengan baik, yakni mencontohkan gambaran-gambaran seni 2 dimensi atau contoh dari seni 3 dimensi. Alangkah lebih baiknya jika kita menyampaikan materi dengan apa itu seni 2 dimensi, apa itu unsurnya, dan lain sebagainya. Dan di sini Fauzan hanya menjelaskan pengertian dan contoh dari bentuk seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari aspek kedua, yaitu pemahaman materi. Di sini untuk pemahaman materi ini mungkin cukup baik, yang dimana untuk pengertian dia langsung mempraktekkan dari seperti seni rupa 2 dimensi bisa dilihat oleh mata dan dirasakan oleh perabaan. Dan yang kedua, dia mencontohkan gambaran seni lukisan. Ini sangat baik dan mudah dipahami oleh anak usia SD. Yang kurangnya hanya dia tidak mencakupkan apa saja unsur dari materi tersebut dan kurang memahami apa saja jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk review ketiga, ini tentang dari aspek penguasaan kelas. Di sini menurut saya baik penguasaan kelasnya, di mana dia menarik siswa untuk aktif, maju ke depan, menuliskan contoh dari seni rupa 2 dimensi dan lain sebagainya. Alangkah baiknya jika kita lebih menguasai kelas kita dengan mengajak semua anak kelasnya untuk aktif dalam memberikan contoh tersebut. Kemudian untuk RPP, di sini saya tidak melihat RPP yang di videonya. Mungkin dia sudah membuat RPP-nya, tetapi belum diupload atau lupa diuploadkan ke videonya. Mungkin itu saja review dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Oke, baik, kita lanjut ke video ketiga, yakni video pembelajaran dari Nurul Anissa. Di sini yang saya lihat dari videonya, ini menyampaikan tentang seni rupa.
konsep dasar seni rupa. Yang pertama, untuk aspek pertama ini pemahaman materi. Di sini saya melihat dia memahami materi, menguasai materi yang ia sampaikan. Cuman kurang dia masih melihat buku dalam menyampaikan materi. Sebaiknya kita tidak lagi membaca atau melihat buku dalam mengajar. Kemudian untuk aspek kedua, penyampaian materi. Menurut saya sudah baik. Di sini dia menulis di papan tulis apa saja jenis-jenis dari seni rupa, konsep dasar seni rupa dan lain sebagainya. Dan di sini cuma kurang mengaktifkan siswanya dalam atau melibatkan siswanya dalam ia menyampaikan materi. Kemudian dilihat dari aspek ketiga, ini penguasaan kelas. Menurut saya ini kurang karena di sini Nurul Anisa hanya memfokuskan dirinya saja dan tanpa melihat anak-anaknya, apa yang dilakukan anak-anaknya, ada yang ribut dan sebagainya. Tapi di sini dia cukup bagus dalam menyampaikan materinya. Dan kemudian jika untuk penguasaan materi itu bagus. Jika untuk penguasaan kelas mungkin itu kurang baik. Tetapi untuk kedepannya kita agar lebih baik, maka kita harus melibatkan siswa kita dalam pembelajaran agar dia aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Untuk aspek keempat ini RPP. Mungkin di sini kita bisa lihat RPP-nya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini dia menggunakan metode ceramah. Berarti benar dia hanya memfokuskan ke dirinya atau ke gurunya, bukan ke siswanya. Mungkin itu saja dari review video ketiga. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baiklah kita lanjut ke video pembelajaran yang keempat, yakni mereview video dari Nita Puspitasari. Di sini yang saya lihat dari videonya ini cukup baik dan dalam aspek pertama ini penyampaian materi. Di sini menurut saya penyampaian materinya cukup baik. Ini menggunakan media papan tulis untuk menulis materi yang ia sampaikan agar siswanya juga menulis apa yang ia sampaikan, tidak hanya bercerita saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, agar lebih baik kita tidak menggunakan buku lagi dalam menyampaikan materi. Jadi untuk aspek kedua ini pemahaman materi. Di sini menurut saya pemahaman materinya cukup baik, tetapi di sini hanya kurang dia masih banyak melihat buku dalam menyampaikan atau mengaplikasikan materi yang ia sampaikan. Kemudian untuk aspek ketiga yakni penguasaan kelas. Di sini Nita cukup baik dalam menguasai kelas, yang dimana dia melakukan doa terlebih dahulu sebelum memberi semangat pada siswanya, tetapi hanya kurang dalam memberikan siswa aktif atau melibatkan siswa dalam pembelajarannya. Di sini si Nita hanya memfokuskan dirinya sebagai guru atau melakukan dengan metode ceramah, tidak melibatkan siswanya dalam materi tersebut. Kemudian untuk yang terakhir RPP, ini mungkin saya lihat di RPP-nya ini sangat bagus, sesuai dengan apa yang ia aplikasikan. Mungkin hanya kurang dari apa ia memberikan contoh dari siswanya untuk mengaplikasikan atau melibatkan siswanya dalam pembelajaran. Mungkin itu saja review dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, itulah review video dari saya. Dari 4 video teman saya, di sini yang pertama tadi saya mereview video tentang Dias Adeko Tejayo, yang kedua Nur Fauzan Hadis, yang ketiga Nurul Anisa, dan yang keempat Nita Puspitasari. Di sini tujuan kita mereview adalah agar kita lebih baik ke depannya dalam membuat video pembelajaran kembali. Kemudian, jika ada salah kata atau yang tidak menyenangkan kepada Allah saya mohon ampun, kepada kalian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.